Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, PBL 1, 2, dan 3, ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tentu sering melihat hewan cicak di sekitar rumah kalian, bukan? Ya, cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau lagu yang ada kaitannya dengan cicak, yang judulnya Cicak di Dinding, tentu kalian juga sudah sering mendengarnya kan? Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai pola irama sederhana pada lagu Cicak di Dinding. Sebelumnya, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi nanti kalian akan melihat simbol garis panjang yang artinya adalah menyanyi dengan bunyi panjang. Dan kalian akan melihat simbol garis pendek yang artinya menyanyi dengan bunyi yang pendek. Untuk lebih memahami materi pola irama ini, kalian simak contoh berikut ini. Jika kita nyanyikan pada lirik pertama atau pada baris pertama seperti ini. Cicak, cicak di dinding. Nah, kalau kalian amati, cicak, cicak di dinding itu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek, sehingga diberi tanda garis yang pendek. Kemudian bagian ding, nah ini dinyanyikan dengan bunyi yang panjang, karena dia saat menyanyi kita panjang ya nadanya. Oke, untuk contoh yang selanjutnya. Diam-diam merayap. Nah, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu contohnya. Jadi setelah kita membuat pola irama tadi, kita dapat menyimpulkan atau dapat melihat bahwa pada baris pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki pola irama yang sama, yaitu pendek, 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 kemudian panjang. Untuk baris yang keempat itu agak sedikit berbeda. Dia diawali dengan panjang dulu, kemudian baru pendek, pendek, dan panjang di akhirnya, seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa lagu Cicak di Dinding itu tergolong sebagai lagu yang memiliki pola irama yang sederhana. Kenapa? Karena dia di setiap barisnya itu memiliki pola irama yang hampir sama. Meskipun ada sedikit perbedaan, perbedaannya hanya sedikit, tidak terlalu mencolok. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 3, kalian akan menemukan lagu lain yang berjudul Anak Ayam. Di situ kalian bisa mencoba untuk mencari pola iramanya sendiri dengan menggunakan garis seperti contoh lagu sebelumnya tadi. Anak-anak, kalau kita kembali ke lirik lagu Cicak di Dinding, itu kita bisa amati bahwa cicak itu digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki ciri yang pertama, yaitu dia bergerak dengan cara merayap. Kemudian yang kedua yaitu dia membutuhkan makan. Makanannya adalah nyamuk. Lalu apakah ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan membutuhkan makan? Ternyata tidak. Ternyata ada ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara membaca sebuah teks bacaan dengan cermat dan teliti. Lalu dari situ kita akan temukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Contohnya yaitu ini. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Dari sini kita dapat temukan bahwa ada kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Ciri yang pertama adalah bergerak. Kemudian contoh di teks yang berikutnya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Di sini kita dapat menemukan ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Kemudian pada teks berikutnya atau bacaan berikutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kita dapat temukan kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri yang berikutnya dapat kita temukan pada teks berikut ini. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan.
Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, di sini ciri berikutnya adalah memerlukan makanan dan air. Kemudian di teks berikutnya, di sini kalian bisa membaca dan akan menemukan bahwa ciri makhluk hidup, kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu adalah peka terhadap rangsang. Jika kalian sudah menemukan kata-kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup tersebut, kalian tuliskan. Nah, akan kita dapatkan seperti ini: bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makan, dan peka terhadap rangsang. Lalu, yang harus kalian ketahui, setelah kalian mengetahui kosakata yang sesuai dengan teks bacaan tersebut, dan kalian sudah temukan, sudah kalian tuliskan, maka langkah berikutnya adalah kalian membuat kalimat yang sesuai dengan kosakata yang kalian temukan tadi. Contohnya yaitu bergerak. Di situ kalian membuat kalimat yang ada kata bergeraknya. Contohnya cicak bergerak dengan cara merayap dan seterusnya. Nanti kalian bisa mengembangkan dengan membuat kalimat dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ingat bahwa kalimat yang baik itu adalah kalimat yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup yang bisa kita temukan dari sebuah bacaan. Manusia itu juga termasuk salah satu contoh makhluk hidup. Manusia dapat bergerak. Gerakan manusia salah satunya itu adalah ketika kita sedang berolahraga. Olahraga itu sangat penting untuk kesehatan kita. Olahraga banyak jenisnya, mulai dari gerakan yang ringan sampai gerakan yang berat. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai gerakan kombinasi berjalan dan berlari. Kombinasi maksudnya adalah gabungan, jadi menggabungkan gerak berjalan dan berlari. Gerak berjalan itu macamnya misalnya seperti berjalan ke kanan, kemudian berjalan ke kiri, kemudian mundur, maju ke depan, berjalan maju ke depan, kemudian berjalan ke belakang, seperti itu ya. Kemudian ada gerakan berlari. Berlari juga sama, ada gerakan berlari ke depan, kemudian berlari ke belakang, kemudian ada juga berlari zigzag ya. Nah, sedikit tambahan, ada juga berlari yang secara melingkar. Nah, kalau kita amati, ketika kita berjalan melakukan gerakan kombinasi berjalan dan berlari, itu tubuh kita bertumpu pada kaki kita, dan bagian tubuh yang paling aktif itu adalah bagian kaki. Sehingga keutamaannya atau manfaat utamanya adalah untuk menguatkan otot kaki kita, gitu. Jadi kalian bisa mempraktekkan gerakan kombinasi berjalan dan berlari ini pada sebuah permainan lomba lari, dimulai dari garis start kemudian sampai garis finish. Ingat, dalam sebuah permainan itu selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Jika kalian kalah, janganlah kalian berkecil hati, kalian harus terus berusaha. Jika kalian menang, kalian juga tidak boleh sombong, karena kemenangan itu merupakan salah satu bentuk karunia atau nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus syukuri itu. Nah, bersyukur itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila itu dilambangkan oleh bintang emas. Maksudnya di sini adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi anak-anak, kita harus selalu bersyukur sebagai wujud rasa takwa kita kepada Tuhan yang Maha Esa, juga selain itu sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Allah telah menciptakan beragam beraneka jenis makhluk hidup di sekitar kita. Kita patut mensyukurinya. Termasuk selain cicak, selain manusia, itu juga ada ikan. Ikan juga termasuk contoh makhluk hidup. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kalian bahwa cicak itu sekali bertelur bisa mencapai ribuan? Nah, bagaimana cara menulis dan apa itu bilangan ribuan? Nah, bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya di sini adalah
4.250. Kalau kita lihat di situ ada gabungan 4 angka, sehingga dia gabungan 4 angka membentuk bilangan ribuan, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian bilangan puluh ribuan. Bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Nah, contohnya di sini adalah bilangan 10.000. Jadi kalau kita hitung di situ ada gabungan 5 angka ya, 1, 0, 0, 0, 0-nya ada 4. Dan bilangan 1, jadi ada 5 totalnya. Jadi gabungan 5 angka akan membentuk bilangan puluh ribuan. Setelah kita mengetahui apa itu bilangan ribuan, kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan selalu dimulai dari angka yang paling belakang, dan urutannya selalu dimulai dari satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan, kemudian puluh ribuan, dan begitu seterusnya. Jadi ingat, untuk menentukan nilai tempat bilangan itu selalu dimulai dari bilangan yang angka yang paling belakang. Contohnya nih ya, ini angka yang paling belakang adalah 0, berarti dia posisinya sebagai nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian angka depannya 0, angka 5 berarti nilai tempat puluhan. Angka depannya lagi yaitu 2, nilai tempat ratusan. Kemudian angka yang paling depan itu nilai tempatnya adalah ribuan, sehingga dibaca 4.250. Sekarang contoh yang berikutnya untuk bilangan puluh ribuan. Sama, untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan itu selalu dimulai dari angka yang paling belakang, dimulai dari satuan. Angka paling belakang adalah 0, dia berarti nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian angka depannya adalah 0 juga, nilai tempatnya puluhan, depannya lagi 0 juga, dia nilai tempatnya berarti ratusan, kemudian angka depannya lagi adalah 0, berarti nilai tempatnya dia adalah ribuan, kemudian 1 yang paling depan sendiri, dia nilai tempatnya adalah puluh ribuan, sehingga dibaca 10.000. Nah, untuk nilai tempat bilangan kita sudah mengetahui caranya untuk mengetahui nilai tempat itu bilangan tersebut seperti apa. Sekarang bagaimana untuk mengurutkan bilangan ribuan? Nah, mengurutkan bilangan itu bisa dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil, tergantung nanti permintaannya seperti apa. Kalau dari yang kecil ke besar, maka pada kelompok bilangan yang masih acak, itu kita lihat yang nilainya paling kecil. Misalnya contohnya ini, dari kelompok bilangan yang acak ini, nilai bilangan yang paling kecil yaitu 1250. Maka yang paling kecil itu kita taruh di paling depan. Kemudian sisa kelompok, pada kelompok bilangan yang tersisa yang masih acak, kita lihat juga yang paling terkecil. Kemudian di sini ada kita temukan 2250. Kemudian angka selanjutnya adalah 3250. Angka selanjutnya adalah 4250. Dan yang terakhir adalah 5.250, sehingga kita dapatkan urutan bilangan ribuan dari yang kecil ke besar adalah seperti ini ya, 1250, kemudian 2250, kemudian 3250, 4250, dan yang terakhir adalah 5250. Kemudian kalau mengurutkan bilangan dari yang besar ke yang kecil, sama caranya, cuma agak sedikit dibalik ya. Di sini pada kelompok bilangan yang masih acak, itu kalian pilih yang paling besar nilainya. Di sini kita lihat yang paling besar adalah 5.250, sehingga angka 5.250 ini kita taruh di bagian yang paling depan. Nah, pada sisa kelompok yang masih acak, kita lihat lagi mana yang paling besar nilainya, yaitu 4.250. Maka kita taruh pada urutan berikutnya, dan begitu seterusnya. Nah, jadi sehingga kita bisa mendapatkan urutan seperti ini ya. Nah, anak-anak, ternyata materi hari ini alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.